Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dengan materi periodisasi masa praaksara berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, kita akan mempelajari bagaimana perkembangan manusia pada masa tersebut, cara mereka memenuhi kebutuhan hidupnya, dan bagaimana hubungan antar mereka dalam membentuk kelompok. Itu semuanya akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama ada masa berburu dan mengumpulkan makanan, di mana dibagi menjadi dua, tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Pada tingkat sederhana ini, mereka hidupnya masih nomaden, karena berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sebagai pemburu binatang dan juga penangkap ikan. Mereka mencari dan mengumpulkan makanan sendiri, ada ubi-ubian, buah-buahan, dan juga daun-daunan. Pada masa ini, manusia sudah mampu membuat alat-alat sederhana, dari batu, tulang, dan kayu. Namun, alat-alat yang dibuat masih berbentuk kasar. Berikutnya yaitu pada tingkat lanjut. Pada tingkat lanjut ini diperkirakan semasa dengan zaman Mesolitikum. Hidupnya sudah menetap walaupun hanya untuk sementara waktu dan mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana. Selain itu, tampak pula kegiatan manusia yang menghasilkan sesuatu yang belum dicapai pada masa sebelumnya, seperti lukisan yang terdapat di dinding gua atau dinding karang. Nah, tahukah kalian kalau lukisan-lukisan ini dibuat dengan cara menggores pada dinding atau dengan memberi warna merah, hitam, dan putih? Bentuknya ada yang berupa gambar tangan, binatang, ataupun bentuk yang lain. Lukisan di dinding gua ini menandakan berkembangnya kepercayaan manusia pada masa tersebut. Misalnya, lukisan cap tangan dengan latar belakang warna merah mengandung arti kekuatan pelindung untuk mencegah roh jahat. Yang kedua yaitu masa bercocok tanam. Pada masa ini diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Manusia hidupnya sudah menetap dan tidak lagi berpindah-pindah. Mereka hidup menetap karena persediaan makanan sudah tercukupi. Dan pada masa ini pula terdapat kegiatan perdagangan yang bersifat barter. Pada masa ini, alat-alat yang dihasilkan sudah dibuat halus dan fungsinya beraneka ragam. Misalnya, kapak persegi digunakan untuk mengerjakan kayu, menggarap tanah. Ada juga kapak lonjong sebagai cangkul, ada juga gerabah, alat pemukul kulit kayu, dan juga perhiasan. Pada masa bercocok tanam ini, ada kepercayaan bahwa roh seseorang tidak lenyap pada saat meninggal dunia. Oleh karena itu, diadakan upacara pada waktu penguburan. Orang yang meninggal dibekali bermacam-macam barang keperluan sehari-hari, seperti perhiasan dan periuk yang dikubur bersama-sama. Berikutnya adalah masa perundagian. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali, undagi, yang memiliki makna seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu. Misalnya, pembuatan gerabah, perhiasan, ataupun sampan. Nah, tahukah kalian kalau masa perundagian ini merupakan akhir masa praaksara di Indonesia? Pada masa ini, peradaban manusia sudah maju tingkatannya. Teknologi dan pembuatan alat-alat sebagainya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pada masa ini, manusia hidupnya sudah menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur. Nah, ini adalah salah satu contoh dari beberapa alat-alat yang dihasilkan pada masa perundagian. Alat-alat ini terbuat dari logam yang digunakan untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga, perhiasan, ataupun sebagai alat upacara dan pemujaan. Berikutnya nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Yang pertama ada nilai religius, di mana masyarakat praaksara memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Mereka percaya bahwa hutan yang lebat, gua yang gelap, dan tempat lain dipandang keramat karena ditempati oleh roh halus. Kepercayaan terhadap roh halus inilah yang disebut dengan animisme. Selain percaya terhadap roh halus, mereka juga percaya bahwa benda-benda seperti kapak, mata tombak, ataupun benda lainnya dipandang memiliki kekuatan gaib.
Kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib disebut dengan dinamisme. Ada juga nilai gotong royong. Mereka bergotong royong dalam membangun rumah. Ada juga nilai musyawarah dalam menentukan pemimpin, nilai keadilan dalam pembagian tugas, tradisi bercocok tanam, dan juga tradisi bahari atau pelayaran. Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita ketahui bahwa masyarakat Praksara sudah memiliki kebudayaan yang cukup maju. Masyarakat Praksara di Indonesia mampu mengadakan hubungan dan menerima pengaruh kebudayaan dari luar tanpa mengorbankan kebudayaan sendiri. Sekarang, silakan kerjakan tugas yang terdapat dalam video kali ini. Sekian, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.